Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Pertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan review kembali ya daripada video lanjutan kita, yang mana tanaman jagung hari ini ya sudah berusia sekitar 70 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya, perkembangannya cukup baik, cukup bagus ya. Sekitar seminggu yang lalu hujan ya, sampai hari ini belum hujan kembali. Alhamdulillah ya. Di musim ketiga ini masih tetap bisa, walaupun tidak maksimal, paling tidak saya sudah bersyukur ya teman-teman. Bersyukur karena memang ini bersifat sangat spekulatif ya untuk ke tanaman ketiga ini. Baik teman-teman, untuk lanjutan video kita hari ini ya, saya ingin membahas tentang bagaimana ya, kenapa kok bisa nanam ketiga ya, apa alasannya di musim ketiga ini ya. Paling tidak yang saya analisis ya, ada 3 alasan teman-teman untuk bisa menanam di musim tanam ketiga ini ya, yang sangat berspekulatif ya, berspekulatif, terus kemudian tingkat kegagalannya sangat tinggi ya, terutama di curah hujan, karena memang di tempat yang saya tanami ini itu jauh dari sumber air ya, yang pertama. Yang kedua, tidak ada, ini hanya mengandalkan air hujan ya untuk suplai airnya ya, suplai airnya. Alhamdulillah sekarang sudah sirup jantan ya teman-teman, sirup jantan ya. Perlu diketahui bahwa untuk perawatan ini ya, perawatan ini kami menggunakan 40 karung kohe ayam ya, yang pertama. Yang kedua, kami menggunakan 3 kali pupuk kimia ya, karena memang ketika kami analisis ya, memang dibutuhkan 3 kali pemupukan, dan alhamdulillah pada hari ini ya, di usia 70 hari pasca tanam ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan buahnya, tongkolnya lumayan besar ya, calon besar tongkolnya, yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya rata teman-teman, tumbuhnya rata ya, walaupun tidak serata di musim pertama dan musim tanam kedua ya. Baik teman-teman, untuk aplikasi pemupukan tadi yang pertama ya, kami menggunakan kohe ayam ya, kohe ayam sebanyak 40 karung, 40 karung di usia sekitar 25 harian ya, 25 harian ya. Terus kemudian pupuk kimia ya, sampai hari ini habis sekitar 7 kintal setengah ya, 7 kintal setengah. Yang pertama ya, yang pertama kami perbanyak untuk apa, untuk pemupukan urea atau nitrogen untuk musim tanam ketiga ya, karena beralasan karena untuk aplikasi pemupukan itu gampang terserap oleh tanah, karena memang air hujannya cukup cukup mengkhawatirkan di musim tanam ketiga ini ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kami menggunakan Ponska ya, Ponska separuh dari urea ya, jadi 2:1 ya. Yang terakhir saya beri sekitar 16 kilo mutiara ya, 16 kilo mutiara di pemupukan ketiga. Pemupukan pertama di usia 20 hari pasca tanam sekitar ya, sekitar yang pertama. Ya, pemupukan kedua umur sekitar 35 hari pasca tanam, umur pemupukan ketiga 2 kali, yang separuh di usia 50 hari pasca tanam, dan sekitar 55 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya teman-teman, pertumbuhannya sampai hari ini cukup lumayan ya, cukup lumayan. Kita hanya menunggu waktu ya, minta doanya semoga bisa sampai finish ya. Ketika ini memang normal dan masih dikirim hujan, insya Allah sekitar 1 bulan sampai 40 hari ini sudah bisa dipanen ya. Hari ini, karena memang hari ini sudah berusia sekitar 70 hari ya, 70 hari, berarti sekitar 30 hari sampai 40 hari sudah bisa dipanen ya. Baik, alasan kami menanam ya, menanam daripada musim ketiga ini, yang pertama adalah ketika melihat dari prediksi ya, dari prediksi
hari ini adalah untuk tahun ini adalah musim kemarau basah teman-teman ya, musim kemarau basah. Walaupun kemarau tapi masih ada tetap masih banyak kiriman ya, nggak ketang dalam 10 hari satu kali kiriman hujan ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, melihat lahan sudah bersih dan kosong itu sayang ya, sayang. Kemarin karena memang jalan dari Tuhan ya, jalan dari Tuhan, saya suruh menanam musim tanam ketiga ini, ketika mau panen roboh semua teman-teman ya, roboh semua. Nah itu adalah salah satu jalan, salah satu alasan kenapa saya menanam di musim ketiga, karena memang pas waktu manennya semua dibabat ya, semua dibabat. Ketika selesai panen lahan sudah jadi ya, lahan sudah jadi. Dan untuk musim tanam kedua biasanya saya tidak menggunakan olah tanah, dan ini yang musim tanam ketiga saya juga nggak menggunakan olah tanah ya. Yang pertama tadi karena memang hari ini cukup baik ya di kemarau basah. Yang kedua lahan sudah siap ya. Yang ketiga kami ingin memanjangkan modal teman-teman ya. Jadi biasanya petani itu ketika sudah panen di musim tanam kedua ya, dapat keuntungan itu dihabiskan semua ya, dihabiskan semua. Nah, ini untuk salah satu alasan saya musim tanam ketiga saya berspekulasi ini untuk memanjangkan modal teman-teman ya. Jadi modal itu nanti dimasukkan kembali untuk tanam, dan insya Allah di bulan Agustus ya, hampir masuk di bulan September itu sudah panen kembali, dan itu modalnya masih ada teman-teman ya. Panen itu sebagian disisihkan untuk modal dan sebagian kita untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini tiga alasan ya, tiga alasan kenapa saya menanam di musim tanam yang ketiga ya. Tadinya ketika niat saya ketika bonggolnya ini sudah bagus ya, bonggolnya sudah bagus, sebetulnya saya akan tetap ngurusi bonggol saja teman-teman. Tapi berhubung Tuhan berkata lain ya, ini roboh semua, bonggol banyak yang roboh ya, bahkan bonggol di musim tanam kedua kami sebagian di pinggiran semuanya ya, muter di pinggiran, muter itu kami cabutin semua ya. Makanya lahan terlihat kosong dan masih bagus, dilihat prediksi curah hujan cukup bagus. Makanya kami tetap ya, tetap melakukan melakukan di musim tanam ketiga ini tanam jagung ya. Insya Allah di musim tanam yang lainnya kalau kita mau nanam bonggol ya, insya Allah di tempat yang selain daripada lahan ini ya. Lahan ini kami masih ada ya, lahan yang lain ya, lahan yang lain itu nanti insya Allah untuk tanam bonggol ya, untuk tanam bonggol. Untuk lahan ini khusus untuk tanaman jagung. Makanya hari ini saya sudah ngepok ya, sudah ngepok banyak kompos ya, karena memang tujuan saya yang utama adalah ini tanah, tekstur unsur-unsur hara dalam tanah dan tekstur tanah perlu diperbaiki ya. Makanya kami hajar kompos dulu yang banyak. Baik, cukup sekian review video kita hari ini ya. Kita lanjutkan di video-video yang akan datang ya. Hari ini kita bisa lihat-lihat ya teman-teman, sembari kita ngobrol-ngobrol ya. Cukup sekian, akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, ini kita ke arah selatan ya. Ini dari utara ya teman-teman, dari utara. Alhamdulillah ya, baik di Pioneer 27 maupun Visi 99-nya cukup bagus, cukup rata ya. Alhamdulillah, tongkolnya berpotensi sangat besar ya. Usaha sudah dilakukan ya, tinggal hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Karena kita manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan ya. Nah, ini rata sampai sana ya teman-teman, rata sampai sana, bahkan yang di sana ya lebih tinggi-tinggi dan relatif lebih besar-besar ya. Baik, cukup sekian ya teman-teman. Sudah saya tutup tadi.
Walaupun ini nggak seberapa tinggi, untuk varietas P27 dan P99 ini, saya agak simpulkan cukup baik di tongkolnya ya, di tongkolnya cukup baik walaupun kurang, tingginya relatif kurang ya, dibanding musim pertama dan musim tanam yang kedua. Oke, sampai jumpa, tetap semangat.